Recording in progress. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dekan FMIPA Universitas Andalas, Prof. Dr. Syukri Arif, MM. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, yang sama-sama kita muliakan Bapak Prof. Andri Rusdi. Salam kenal, Prof. Bisa pulang kampung lewat Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sukri. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdullah. Lewat. Senang kita bisa hadir pada hari ini. Kami bangga dan senang sekali bisa Prof. Andri bisa bergabung bersama kami. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Manajer, seluruh kepala departemen, dan para guru besar, dosen di lingkungan FMIPA dan di luar FMIPA, seterusnya para mahasiswa, dan semua yang hadir di media Zoom ini yang dirahmati Allah. Maaf nih, mungkin suasananya ada ribut-ribut sedikit. Mohon maaf, karena agak di lapangan nih, Prof. Andri, di jalan. Kita Alhamdulillah senang hari ini. Pada hari ini kita lanjutan dari talk series yang dilakukan oleh Fakultas MIPA, dan momen ini bertepatan juga dengan momen Dies ulang tahunnya Fakultas MIPA yang ke-68. Jadi dulu FMIPA itu 68 tahun lalu berdiri, eh, prodinya di bawah FIPIA, Fakultas Ilmu Pasti Ilmu Alam dulu, dengan prodi geologi. Tahun 80 baru ganti nama dengan FMIPA. Dan eh, berkaitan itu, insya Allah pada Selasa besok kita memperingatinya di eh, Gedung Convention Hall Universitas Andalas. Dan hari ini kita mendatangkan tamu yang luar biasa, Prof. Andri dari National University of Singapore, NUS, NUS. Eh, kita berharap dengan ini awal, sebenarnya mungkin tidak tahu kalau melalui Pak Sapingi nanti apakah sudah pernah berkomunikasi sebelumnya. Kita minta ini awal untuk seterusnya, Prof. Bisa kita berkomunikasi terus, dan bahkan kalau memungkinkan, eh, ada upaya, ada atau kami berupaya mungkin nanti kalau bisa jadi ajang ajang profesor di Universitas Andalas umpamanya. Jadi dengan seperti itu ada nantinya kita terus menimba ilmu, berbagi kepada mahasiswa, dan juga berharap semua hal-hal yang positif yang Prof. Andri sudah dapatkan bisa juga diberbagikan ke kami-kami, terutama warga Sumbar yang dominan, dan juga seluruh Indonesia tentunya, karena kita di Fakultas MIPA sendiri ini beragam nih, Prof. Andri. Jadi ada sekitar 60-70% orang Sumbar, luar itu 30 sampai 40% luar Sumbar. Artinya keberadaan nantinya Prof. Andri di Padang umpamanya itu berdampak bukan saja untuk UNAN, tetapi juga tentu berdampak untuk Indonesia. Kemudian topik hari ini juga topik yang menarik, yang berkaitan dengan eh, apa eh, material yang semua aspek mungkin bisa kita dalami bersama. Kita di UNAN yang punya kimia material, punya fisika material, Prof. Andri.
Jadi fisika material dengan kimia material ini apa yang membedakannya? Karena eh, objeknya masih sama, mungkin tinjauan aspek fisik dan aspek kemistrinya ya mungkin ada berbeda. Namun kekinian tidak ada istilah dikotomi keilmuan sepertinya. Ilmu ini sudah tidak ada sekat lagi. Semua disiplin bisa mempelajari semuanya, apalagi makin integrasi makin kuat keilmuan tersebut. Ya mudah-mudahan dari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Prof. Andri dan nanti minta Pak Dr. Ali Sepingi nanti memoderatori dengan harapan dengan pertemuan awal ini bisa dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan seterusnya dan bisa membawa kebaikan buat Universitas Andalas tentunya dan MIPA secara khusus dan mudah-mudahan nanti menjadi amal soleh dan kebaikan pahala di sisi Allah untuk Prof. Andri nantinya. Eh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya berharap kegiatan ini dapat ridho dari Allah dan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya dengan penambahan itu menambah juga pemahaman kita dan menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita perbuat dengan keilmuan ini sehingga ke depan bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih berkontribusi lagi untuk masyarakat yang lebih baik. Dan khusus pada mahasiswa yang hadir mungkin saya berharap galilah sebanyaknya ilmu beliau Prof. Andri ini karena jarang-jarang kita bisa bertemu dalam forum-forum seperti ini. Mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan dan kalau perlu nanti ikut langsung ke Singapurnya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap bersilaturahim dan bisa membangun jalan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita secara keseluruhan. Itu mungkin sebagai pengantar. Terima kasih sekali lagi Prof. Andri telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar dan sukses dan bisa membuahkan manfaat yang banyak untuk MIPA, Universitas Andalas, dan kejayaan bangsa tentunya. Itu saja dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Nah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi. Absensi akan diberikan nanti akan diberikan setelah materi selesai atau sesaat sebelum. Baiklah, tiba saatnya kita. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Muhammad Ali Syafi'i. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nah, berikut CV Bapak Dr. Muhammad Ali Syafi'i. Beliau lanjut ke pendidikan di S1 Fisika UGM, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan magister di Fisika UGM. Kemudian pada 2011 melanjutkan pendidikan doktoral di S3 di Fisika ITB. Nah, dan terdapat riwayat pada tahun 2008 Service Program ITB Tokyo University of Technology. Selain itu terdapat beberapa penelitian beliau dari tahun 2013 hingga 2023. Mohon maaf, sepertinya ada mikrofon yang sedang di jalan mungkin posisinya. Jadi kurang jelas. Oke, mungkin yang on
Mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu yang sedang di jalan. Ya, mungkin bisa dibantu oleh host. Bapak Aimin Yudo, boleh dimatikan mikrofonnya, Pak? Atau dibantu oleh host? Oke. Mungkin host bisa membantu untuk mematikan mikrofon. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Ya, jadi beliau di sini terlihat bahwa ada beberapa penelitian pada tahun 2013 hingga 2023 ini yang terbaru mengenai pengembangan model pengembalian keputusan multikriteria dengan metode fuzzy analitik hierarki proses untuk seleksi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini penelitian mendapatkan dana dari riset kolaborasi Indonesia antar PT NBH. Kemudian terdapat beberapa publikasi. Ya, nah ini ada yang terbaru terbit di Q1 mengenai multi kriteria decision making for nuclear power plant selection using fuzzy AHP, evidence from Indonesia. Nah juga ada yang masih di-review mengenai review bibliometrics to decades nuclear energy policy dan artikel yang sedang dikerjakan yaitu mengenai integration of fuzzy AHP and fuzzy topsis methods. Oke, ya. Oke. Baik, itu tadi CV dari Bapak Dr. Muhammad Ali Syafi'i. Selanjutnya, acara saya silakan kepada moderator, kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Dekan dan jajaran para pimpinan fakultas, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, terima kasih pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya kalau dibacakan CV-nya ini jadi minder ini, nggak Mbak Bungi dengan langit. Jadi selamat datang Prof. Andri Firosdi. Ini kedua kali saya ikut sesi webinar ya dengan Prof. Andrivo waktu di Unan dulu ya tentang bagaimanakah perkembangan penelitian ya. Nah sekarang ini yang kedua kalinya dan ini luar biasa bisa ketemu langsung. Nah beliau ini saya bacakan CV-nya bahwa beliau lahir di Padang ya. Pada 19 Januari 76. Jadi ini luar biasa, high index corpusnya 42. Ini mungkin di UNAN tidak ada yang seperti ini. Dan konsentrasi beliau adalah di bidang kuantum fisik ya, tentang bagaimanakah penerapan pada sinkroton ya, radiasi, kemudian aplikasinya. Nah, kita kalau di Indonesia ini saya dulu mencintai fisika teori, gitu, tapi tidak sampai ke level yang setinggi ini. Nah, beliau ini menulis paper itu udah kayak kalau orang Padang itu kayak makan lontong, jadi makanan sehari-hari. Jadi sudah sudah ada 250 paper yang sudah dipublikasikan, termasuk di Nature, ya, Science dan Nature Physics. Ini adalah publikasi di jurnal-jurnal internasional yang semua peneliti itu bermimpi untuk bisa publikasi di Nature, Science, Nature Physics, Physical Review Letter. Wah, ini luar biasa ini. Wah, saya dulu waktu masih menggeluti teori mendengar Physical Review Letter ini udah senang sekali, apalagi Applied Physics Review. Dan banyak lagi paten yang sudah
beliau dapatkan, dan apa namanya, dan juga banyak grant, ya, research grant yang sudah beliau dapatkan. Ini luar biasa. Next. Nah, sepertinya kita ketahui bahwa beliau ini adalah orang awak, ya. Jadi beliau lahir di Padang, kemudian SD dulu di IKI Padang, ya, di Air Tawar, kemudian SMP 2 dan alumni SMA 2. Kemudian tahun 98 ini mungkin lulusnya, ya, Prof, ya. Karena kalau nggak salah bareng dengan Pak Afdal, ini seangkatan dengan Pak Afdal fisika. Kemarin saya tanyakan, wah itu teman seangkatan saya ini. Nanti ketemu lah di Zoom, saya bilang. Ini luar biasa, dan beliau langsung melanjutkan di Departemen Fisik, ya, Universitas of Groningen di Belanda, lulus 2001, kemudian lanjut ke doktoral tahun 2006, kemudian dilanjutkan ke apa namanya, ke USA. Nah, sejak 2007 beliau sudah menjadi peneliti dan pengajar di National University of Singapore, ya. Kemudian visiting professor untuk free electron laser di Hamburg, Jerman, ya. Dan sejak 2017 memegang World Class Professorship, ya, dari Kemenristek Dikti, yang untuk yang mungkin nanti saya berharap juga seperti harapan Pak Dekan tadi, ya, sepertinya tidak harus nunggu sampai Prof. Andrivo pensiun, ya, untuk kembali ke Padang ini. Karena ini kalau berkolaborasi dengan UNAN, wah luar biasa ini, apa namanya, dan masuk ke jurusan fisika ini menjadi berkah tersendiri. Nah, ini adalah beberapa publikasi yang terbaru yang beliau apa namanya, publikasikan. Saya 2003 aja, 2023 belum ada ini, Prof. Ini udah 4 atau 5 gitu. Ini luar biasa ini. Oke, saya kira itu yang masih ada yang berikutnya ini. Nah, ya ini luar biasa. Yang 2003 ternyata udah hampir 10, ya. Nanti ceritakanlah, Prof, bagaimana kok bisa ini baru bulan September loh, udah 10 lebih. Gimana ini dalam setahun ini? Kita dalam setahun aja satu saja untuk yang Q1 itu sudah rasanya udah berdarah-darah, gitu. Jadi oke, jadi pada kesempatan ini eh, nanti kita akan bagi menjadi dua session, ya. Yang pertama adalah tentang penyampaian dari Prof. Andrivo, kira-kira sekitar 45 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, sekitar 45 menit. Dan saya berharap keaktifan para audiens semua yang ikut dalam webinar ini untuk aktif nanti bertanya bagaimana apa namanya, tentang materi yang berkaitan dengan fisika kuantum. Sebagaimana kita ketahui bahwa fisika kuantum itu adalah mbahnya, kalau saya ceritain, mbahnya segala ilmu yang ada di fisika. Jadi muara dari segala ilmu itu munculnya di fisika kuantum. Makanya ini layak menjadi bagian apa namanya, menjadi basic dari ilmu pengetahuan untuk pengembangan teknologi selanjutnya. Dan supaya tidak menambah panjang, ya, saya langsung saja untuk saya berikan waktu untuk Prof. Andrivo Rusdi untuk memberikan pemaparannya sekitar 45 menit. Monggo silakan Pak Andrivo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama, ini luar biasa ini kalau kita lihat audiensnya paling tidak ada 152 untuk mendengarkan fisika kuantum. Ini spektakuler ini karena biasanya kalau kita sudah mendengar fisika kuantum itu yang pertama terjadi menguap. Nah, langsung menguap. Karena memang fisika kuantum ini salah satu keajaibannya adalah kalau kita susah tidur, baca fisika kuantum itu langsung pengen tidur tuh. Jadi alhamdulillah di pagi ini setelah makan lontong sedikit, ada kekuatan mendengarkan fisika kuantum. Maka pertama izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Profesor Syukri Arif sebagai dekan matematika dan MIPA di sini ya, Universitas Andalas sudah memberikan kesempatan pada kami. Juga kepada Ibu Prof. Diana sebagai koordinator, dan juga selamat atas paper beliau dan timnya masuk ke jurnal Surfaces and Interfaces. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Suatu yang luar biasa artinya harus ditingkatkan sehingga suatu saat nanti bisa Nature dan Science, karena begitu perintah Al-Quran. Kemudian apa? Amin. Amin. Kemudian juga tentu Amin. Pak Dr. Ali tadi moderatornya namanya udah bagus ini, Syafi'i. Nah, ini sumber ilmu ini. Nah, kemudian moderator, Ibu moderator tadi Diana Fadilah. Kemudian MIPA Unan bagi saya pribadi itu tidak asing karena saya punya Pak Wo di sana, Bapak namanya Bapak Dasli Nurdin itu dulu. Kemudian saya juga punya orang tua di sahabat juga Bapak Profesor Dr. Hasli Nurdin. Jadi biasa kami ketemu kalau saya pulang kita ketemu di Masjid Darussalam. Kemudian saya itu juga teman lama itu, malah saya sudah tahu beliau sebelum beliau lahir. Jadi di sini Unan itu adalah bahagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pagi ini izinkan kita bercerita sedikit, berbagi sedikit perjalanan saya pribadi. Kenapa sains, kenapa fisika kuantum. Jadi saya diperkenalkan kepada Cahaya dari guru-guru mengajar. Ini bagus juga ini karena pada dasarnya kita apapun yang saya lakukan hari ini itu basisnya tidak keluar dari Al-Quran. Jadi saya diajarkan tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran terutama surat Nur itu dari nenek sebelumnya, dari Hajah Haria Sanin, kemudian Hajah Nur Simah Naim, Hajah Nur Kia Naim, itu semua yang mengajarkan kami, mengajarkan saya tentang tafsir Al-Quran. Kemudian saya juga berguru langsung dengan Buya Datuk Palimokayo, boleh dilihat nanti ininya. Itu masjid kami, madrasah kami, beliau yang mendirikan. Sehingga kita pun belajar tafsir tentang bagaimana cahaya itu, dan saya kemudian untuk bisa paham cahaya, kata beliau saya harus paham banyak hal terutama fisika, makanya saya masuk fisika. Jadi di sini pentingnya kita dari kecil itu diberi pengarahan bagaimana ilmu Al-Quran itu ternyata banyak bertebaran dan itu banyak adanya justru di universitas. Maka beruntunglah semua sahabat-sahabat semua di universitas karena banyak teknologi yang kita ceritakan hari ini. Nah, itu semua Palimokayo itu adalah ketua MUI Padang pertama, dan itu sahabat beliau Buya Hamka. Jadi kita semua belajar pada Buya Hamka waktu kecil-kecil dulu, ceramah Buya Hamka segala macam. Nah, itu sejarah yang luar biasa sehingga ketika kecil itu banyak yang masuk walaupun kita tak paham, itu menjadi motivasi awal basis untuk maju berikutnya. Sehingga perjalanan mengerti surat Nur ini butuh 35 tahun bagi saya, tiap hari mikirkan surat Nur, sehingga sekarang hari ini tafsir surat Nur adalah Hamiltonian. Nah, sekarang tafsirnya lain, Hamiltonian di sini. Jadi ada Hamiltonian, ada wave functions.
Dan ini menjadi teknologi karena dia akan menghasilkan wave functions yang nanti menghasilkan energi. Jadi di sini kalau saya paham bagaimana memainkan Hamiltonian dengan wave function ini, saya bisa menciptakan lab sendiri. Saya bisa bermain-main dengan cahaya, saya bisa bermain-main dengan zarah, spin, charge, orbital, dan lattice. Karena dia fungsinya sekarang wave particle duality. Nah, disinilah nurun ala nur. Jadi wave particle duality. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana wave function Schrödinger equation itu adalah kunci dari banyak yang hari ini kita nikmati. Sekarang saya tanya kepada Ibu Prof. Diana, bangun tidur apa yang dicari pertama kali? Kamar mandi, Prof. Handphone. Kata percaya. Enggak, saya enggak. Saya enggak. Oke, boy itu luar biasa enggak handphone. Nah, sekarang kita Benar lihat enggak? Habis sholat baru pegang handphone. sholat dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang sholat dulu itu bagus. Kalau Nah, saya air putih, saya air putih dikejar anak kuku. Nah, kita lihat kenapa fisika kuantum. Karena hari ini kita lihat kita bisa webinar hari ini itu karena fisika kuantum. Mulai dari komputer kita hari ini, internetnya, semuanya basisnya adalah fisika kuantum. Maka kita hari ini berbicara, ada yang di Andalas, ada yang di NUS, ada yang di Jawa, karena ini banyak ini gaib semua, gaib tapi nyata. Nah, di sini ini yang disebut dengan fisika kuantum, di mana kita berhubungan satu sama lain, ya, secara apa yang saya omongkan detik ini langsung terdengar, dan pada saat itu juga ada aksi dan reaksi. Tapi bersamaan itu jarak kita terpisah satu sama lain jauh luar biasa. Maka hari ini kita lihat bagaimana pentingnya fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tak kalah pentingnya ternyata kalau kita melihat merujuk pada An-Nur 35 ini, maka pemahaman nurun ala nur itu adalah wave function, wave particle duality. Kita itu hidup di alam fisika kuantum. Jadi kita tidak bisa mendinai sekarang karena mata kita berinteraksi dengan cahaya matahari, itu harus memenuhi syarat namanya wave particle duality. Kalau kita tidak bisa kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, disitulah luar biasanya Al-Quran, sehingga kita pun menikmati Al-Quran itu sebagai basis teknologi yang sedang saya kembangkan, ya. Nah, di sini bagaimana melihatnya? Maka kita butuh lab. Maka lab saya itu adalah Singapore Synchrotron Light Source, basisnya sekarang ini, ya, Synchrotron Radiation secara general. Tapi saya juga ingin perkenalkan keberadaan lab saya itu berdekatan dengan masjid. Nah, karena masjidnya itulah basis kehidupan sehari-hari, karena saya butuh sholat 5 kali sehari semalam di masjid berjamaah. Nah, saya diajarkan begitu. Jadi subuh di masjid, zuhur di masjid, asar, maghrib, dan isya di masjid. Maka beruntunglah kita karena ada masjid dan lab. Nah, di sini kita lihat sedikit lab yang kita punya, yang kita nikmati di National University of Singapore. Jadi ini labnya, kalau lihat peta di sini, Singapore Synchrotron Light Source. Ini daerah NUS ini semua, National University of Singapore. Boleh tanya pada Prof. Diana nanti yang sudah jalan-jalan. Oke, nah di sini labnya ini adalah Singapore National University of Singapore. Kemudian ini ada labnya, kita lihat di foto ini ada sedikit. Ini adalah lab yang saya bangun dari nol, yang memenuhi Schrödinger equation tadi. Semuanya harus hitungannya dengan wave particle duality. Kemudian tiap hari 5 kali saya sholat di masjid. Nah, ini masjidnya. Nah, ini masjidnya ini menarik. Ini salah satu masjid tertua di Singapura, umurnya sudah 120 tahun. Alhamdulillah ada masjid yang dekat kampus sehingga saya bisa bolak-balik, ya. Dan bukan hanya itu, ini juga menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah, bahwa kalau kita basisnya, ya, tidak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat. Kita butuh dunia untuk akhirat. Jadi tidak ada akhirat tanpa dunia. Maka amal jariah yang kita kejar, yang saya kejar, adalah bagaimana paper-paper yang kita hasilkan, paper-paper yang atau teknologi yang kita hasilkan itu dipakai nanti sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya saat ini. Jadi kita harus membuat planning bagaimana riset kita itu basisnya adalah untuk 1 juta tahun ke depan, 2 juta tahun ke depan. Jadi bukan hanya 5 tahun, 3 tahun atau 2 tahun, tapi bagaimana ini terus berkesinambungan sehingga 1 juta tahun ke depan. 1 juta tahun itu artinya apa? Sampai kiamat datang.
Nah, disitulah amal jariah dan kita beruntung di universitas. Insya Allah teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke Singapura, silakan datang ke Masjid Hussein Sulaiman. Alamatnya bisa dicari di internet. Dan alhamdulillah saya salah satu imam ratib di Masjid Hussein Sulaiman. Jadi silakan datang. Subuh lebih baik. Nah, saya biasanya imam subuh, imam fajar. Jadi kita akan menikmati sholat yang ayatnya panjang-panjang sambil menikmati subuh, kemudian Isra sambil berdiskusi fisika kuantum. Jadi menarik sekali di sini. Nah, kita lihat sedikit lagi. Ini lab yang kami bangun, yang saya bangun dari nol. Dan ini pendanaannya dari Singapura, dari Jerman, dari Prancis, semua proposal-proposal yang saya ajukan. Dan ini membuat saya sekarang bisa membuat namanya kue lapis. Nah, yang saya buat adalah kue lapis, tapi it make by atom. Kita menggunakan cahaya sehingga buat atom by atom. We define the new material. We make it. Jadi sebagai saintis kita bisa membuat new functionality. Jadi sesuatu yang tidak ada di alam kita bisa buat karena sifat dari interaksi antara spin, charge, orbital, dan lattice. Nah, saya bisa mengambil atom apa saja dari periodic table, kemudian kita susun dia as you wish. Okay, we define it. Nah, disitulah kenapa kita butuh surat Nur tadi, karena kita harus tahu bagaimana dia berinteraksi satu sama lain. Dan itu lab ini butuh perjalanan yang panjang untuk bisa membangunnya, karena dia tidak dibeli di toko. Dia harus di start from equation. Jadi saya harus membuat rumusnya terlebih dahulu, dan masing-masing rumusnya harus mengikuti kaedah alam, ya. Maka kaedah alam itu kalau dia benar, maka saya bisa membelokkan cahaya, saya bisa memilih cahaya. Tapi kalau kaedahnya tidak benar, maka cahaya itu tidak akan mengikuti. Nah, disitulah kenapa kita bisa melihat suatu benda dalam bentuk atom, elektron, spin, charge, orbital, dan lattice tadi, itu karena mengikuti kaedah cahaya, di mana cahaya itu berinteraksi dengan yang kita sebut tadi zarah. Nah, kita sampai timingnya berapa lama tadi ya? Nanti jangan sampai terlalu lama. Oh, masih ada 10 menit lagi. Masih lama, bro. Masih lama. Insya Allah. Nah, kita akan lihat ya. Kita lihat, nah nanti tadi sudah dilihatkan sedikit bagaimana hari ini banyak teknologi yang kita buat dan basisnya ada di persamaan yang sedikit ini. Jadi persamaan ini bisa paham kita persamaan, itulah asal mula teknologi, dan itu juga menjadi mass production. Oke, menjadi mass production. Tanpa equations we cannot make mass production. Maka equation itu basisnya, equation itu persamaan-persamaan matematika itu bukan hanya sekedar persamaan hari ini, tapi dia memenuhi syarat untuk kita bisa membuat mass production. Maka kita lihat contohnya kolaborasi. Kenapa quantum physics? Ternyata kita hari ini hidup, bukan hanya hari ini, kita baru menyadari hari ini, mudah-mudahan hari ini kita sadar bahwa kita itu hidup di quantum world. Maka akan lebih baik bermakna hidup ini ketika kita paham fisika kuantum. Kemudian teknologi apa yang kita kejar dengan fisika kuantum? Ada banyak teknologi yang sudah dihasilkan hari ini dan akan kita kejar untuk masa depannya. Ada yang teknologi AM radio, ya, FM radio, ultrasounds, sebutlah sampai screening, bioimaging, fiber telecom, night vision, X-ray. Itu semuanya berdasarkan wave, di gelombang, ya, cahaya dengan berbagai macam gelombang, mulai dari yang namanya radio spektrum, terahertz, infrared, UV, X-ray, dan gamma rays. Nah, ada bagian yang masih banyak belum tereksplor di daerah sini, namanya daerah ultraviolet, extreme ultraviolet, dan soft X-ray. Inilah lab yang saya bangun, di mana tujuan nanti akan banyak teknologi-teknologi yang dihasilkan insya Allah, sains-sains dihasilkan insya Allah, dan itu akan menjadi sesuatu yang kita sebut pioneer. Jadi kita berusaha melakukan sesuatu yang no one has done it before. Nah, disitulah kita pemahamannya kenapa membuat lab itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar beli di toko, tapi we have to construct from zero, from scratch. Nah, disitulah nikmatnya sebagai peneliti. Nah, kita lihat berikutnya. Kenapa? Apakah ada yang memakai teknologi kuantum fisika pada hari ini dan masa depan? Kita sudah diskusikan teknologi komputer hari ini,
Ya, webinar kita hari ini semuanya basisnya fisika kuantum. Tapi saya ingin sedikit berbagi kolaborasi saya dengan industri yang menghasilkan patents dan juga menghasilkan karya ilmiah, tulisan ilmiah yang di jurnal, sehingga patent ini sudah di license kepada industri, jadi dia akan memakainya nanti, mereka akan memakai paten ini. Nah, kita lihat paten ini prosesnya. Ini proses paten sendiri itu juga butuh riset and development. Jadi kita butuh supaya industri itu melihat keberadaan ilmu kita itu bermanfaat buat mereka. Jadi kita sebagai peneliti itu harus menunjukkan bahwa kita itu bermanfaat buat mereka karena kemampuan kita dalam suatu bidang, di mana bidang itu bisa memecahkan masalah yang mereka punya. How can we be useful for society? Ya, nah itu menarik sekali di sini karena itu juga menunjukkan keseriusan kita dalam memahami suatu bidang. Maka di sini saya riset dengan industri, saya sudah 10 tahun dengan kolaborasi dengan industri, dan ini paten terakhir, dan itu paten sendiri punya proses. Ya, punya proses. Nah, kita lihat contoh applied material sekarang ya. Apakah applied material ya atau industri hari ini dan masa depan memakai quantum physics? Apakah mereka memakai atom? Nah, kita lihat sedikit tentang applied materials and technology oleh applied materials. Mohon bersabar. Nah, ini adalah applied materials, ya. Semua bisa buka karena semua bisa akses apapun informasinya. Jadi applied materials, our innovation make a possible a better future. Nah, kita lihat we are the leader. Jadi mereka claim the leader in materials engineering solution and used to produce virtually every new chip and advanced display in the world. Jadi kalau ada chip, ada teknologi-teknologi yang menggunakan, yaitu basis laptop, basis handphone kita hari ini. Nah, kita lihat perusahaan industri hari ini, company building a better future one atom at a time. Jadi hari ini itu semua industri itu atau industri yang core inti itu justru memang atom by atom kerjanya sekarang, mass production. Maka yang sangat dibutuhkan adalah mereka yang memahami fisika kuantum, ya, kimia kuantum, segala sesuatu yang berhubungan dengan kuantum. Kemudian quantum physics tadi, ya, applied expertise in modifying materials at atomic levels and on an industrial scale enables our customer to transform possibilities into reality. Nah, kita lihat sekarang bahwa fisika kuantum itu bukan abstrak. Dia menjadi trendy sekarang hari ini. Nah, makanya mudah-mudahan ke depannya menambah semangat kita bahwa setiap kali mendengar fisika kuantum kita tidak lagi mengantuk tapi bersemangat. Wah, ternyata dibutuhkan. Jadi kebutuhan fisika kuantum itu menjadi core untuk industri, big industry. Nah, kita lihat bagaimana industri tersebut. Jadi semua bisa melihat bagaimana industri bekerja, ya, bagi apa yang mereka lakukan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mereka serius dalam R&D, research and development. Nanti kita lihat nih. Jadi untuk R&D, jadi applied material ini ada world number 1 untuk semiconductor dan display equipment company. Jadi kalau mereka datang pada kita dan memakai apa yang kita miliki, skill kita miliki, maka kebermanfaatan kita itu kepada khalayak banyak itu bertambah luas. Jadi kenikmatannya di situ. Mereka punya R&D 2.8 billion. Jadi itu riset saja itu 2.8 billion dollar. Kemudian berapa papernya mereka banyak. Tapi yang kita lihat di sini jumlah patennya adalah 17.300. Jadi perusahaan-perusahaan itu butuh paten dan mereka punya paten sendiri, punya R&D sendiri. Jadi di sini kita harus tahu bahwa keberadaan kita misalnya di MIPA UNAN, kita harus melihat ke depannya how can be useful for the future technologies. It's all come from fundamental science. Nah, mudah-mudahan ini bertambah semangat buat kita semua. Betapa beruntungnya kita dari FMIPA. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, keberadaan fisika kuantum dia tidak hanya
di sains dan teknologi, tapi saya juga memberikan mata kuliah nanoscience dan nanoteknologi di kelas mulai dari Jerman. Jadi sudah hampir 15 tahun saya mengajarkan nanoscience dan nanoteknologi, ya, mulai dari Jerman sampai Singapura. Nah, kita lihat, saya kasih contoh bagaimana quantum physics can change a simple ice. Jadi es yang kita lihat sehari-hari itu, kita bisa buat dia kerasnya minta ampun dengan quantum physics. Ya, maka saya buat dua es, yang satu es yang seperti biasa, ya, yang ini yang tidak ada special treatment, yang satu lagi dengan adanya layer. Jadi ada special treatment karena dengan memakai quantum physics di sini. Kita lihat perbedaannya. Saya panggil 3 mahasiswa, ya, ini di kelas. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada saat esnya dipukul. Nah, sebentar. Ini harus ada suaranya biar mantap. Sudah kelihatan lagi ya? Sudah? Sudah. Sudah. Nah, kita lihat nih. Exactly. Warming up. Go ahead. 1, 2. Ini Exactly. Warming up. Go ahead. 1, 2, 3. 1. Don't shy. Smash it. 2, 3, 4. Very good. Now jadi es dengan 4 kali pukul bisa dipecahkan, ya. Nah, sekarang kita lihat es yang berikutnya. Ini 2 other student that I have, very strong, and the muscle you can see is a real muscle with going to the gym. Nah, ini student ini student yang ini sebentar. Oops. Ini es yang sudah ditreatment dengan layer cake untuk membuat dia menjadi luar biasa kuatnya. 1, 2, 3, 4. One more. 5. All right. Jadi sudah dipukul 4-5 kali pun dia tidak pecah. 3, Kemudian 4. One more. temannya tidak percaya, 5. nggak mungkin kuat. Maka saya minta tolong pun temannya, student mahasiswa saya juga, untuk kemudian melakukan hal yang sama. Nah, lihat, muscle is very clear. 2. Make 2 hands. 2. Make 2 hands. Your hand 2 both. Yes. 3. Videonya nggak muncul, Prof. Maaf, Prof. Alright. Thank you. Nggak muncul videonya. Ya, suaranya iya, tapi videonya enggak. Oh, kita ulang lagi ya. Ya, pengen lihat, Prof. Sudah muncul? Belum? Ini PPT-nya tadi muncul. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Videonya muncul? Belum kelihatannya, Pak. Exactly. Oh, oke, sudah sekarang. Kita ulang lagi. 1. Don't shy. Smash it. 2, 3, 4. Very good. Now you have a good Chinese. Kali pukul pecah esnya oleh satu mahasiswi yang sudah disiapkan esnya. Nah, kita ulang lagi sekali lagi. Es yang sudah dilakukan treatment dengan quantum physics. Exactly. Kita mulai dari mahasiswa saya yang berikut. 1, Tangan. 2, 3, 4. One more. 5. All right. Jadi kita lihat esnya tidak bisa pecah. Jangan salah-salah, ini muscle-nya keras nih. Pergi ke gym, saya pastikan mahasiswa itu yang mukul es ini ke gym tiap hari. Jadi supaya tidak ada trik tipu-tipuan yang lain. Nah, mahasiswa yang lain dia tidak percaya. Let's try the ice. Ya, can he break the ice? Nah, ini mahasiswa berikutnya kedua yang mencoba ice yang sudah dipukul oleh temannya tadi. 2. Make 2 hands. 2. Make 2 hands. Your hand 2 both. Yes. 3, 4. Alright. Thank you. Nah, apa yang kita pelajari di sini, bahwa if I understand how the interactions between atom and atom, even the simple H2O, you can make it even much stronger beyond what you think actually. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat banyak hal.
bagaimana kuantum fisik itu mempengaruhi banyak fenomena di alam yang kita bisa buat sehingga sesuatu yang tadinya lembut bisa menjadi keras atau sebaliknya. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat sedikit tentang fenomena bagaimana pentingnya quantum physics untuk teknologi masa depan. Basisnya adalah yang lebih menariknya adalah emas. Oke, basisnya adalah emas. Nah, untuk synchrotron radiation, jadi ini hanya sedikit perkenalan tentang synchrotron radiation, kita itu memakai cahaya dalam mempelajari bahan dan membentuk bahan-bahan tadi. Jadi atom by atom itu disusun dengan cahaya, kemudian kita pelajari dengan cahaya. Maka it's all about light, it's all about photons. How you control photons and how you actually activate a new functionality or how you gonna make new material based on photons. Nah, bagaimana foton itu kita bisa buat dengan synchrotron radiation? Maka dia terdiri dari medan magnet. Ini ada magnet yang disusun sedemikian rupa. Kemudian magnet itu kita alirkan elektron yang sudah diatur. Jadi ada elektron yang kita pompa ke dalam namanya vacuum tube. Nah, yang merah-merah ini ada elektron. Itu sudah dihitung. Jadi sudah harus ada presisinya, namanya synchronize. Maka dia disinkronize dan elektron itu akan berputar dengan bergerak dengan kecepatan cahaya mengikuti trajectory. We define the trajectory. Kemudian setiap dia membelok karena adanya medan magnet ini, dia akan menghasilkan namanya radiasi. Dan radiasi itulah photons, dan foton itu kemudian kita arahkan ya dengan berbagai macam wave functions, Schrödinger equations, materials, sehingga kita bisa membuat dan mengubah sifat-sifat bahan as you wish. Nah, banyak, jadi akan infinity nantinya, akan terlalu banyak akan kita kerjakan. Maka di sini kita pun berlomba-lomba bagaimana membuat ya lab yang unik sehingga nantinya akan banyak sekali yang kita hasilkan yang tidak bisa, yang belum pernah dieksplor sebelumnya. Maka di sini butuh tim yang besar, dan tim itu membutuhkan terutama anak-anak muda yang mau belajar fisika kuantum dari berbagai sisi. Ya, saya juga misalnya menggunakan fisika kuantum kepada mendeteksi virus and pathogen. Jadi banyak yang kita nikmati dengan keberadaan fisika kuantum tersebut. Nah, bagian terakhir yang kita lihat bagaimana persamaan yang kita pelajari ini bisa mengubah sifat emas. Lagi-lagi semuanya basisnya Schrödinger equation. Jadi kita harus ubah sifat emas, ya. Nah, emas yang biasa kita lihat warnanya kuning, emas yang warnanya kuning, kita akan buat dia tidak lagi berwarna kuning. Ya, new gold. Bisa enggak emas yang tadinya opaque bisakah menjadi transparan? Jadi dari not transparent to become transparent. Bisa enggak emas itu dari metal menjadi non metal like insulator, atau emas yang tadinya non magnetic bisakah kita ubah menjadi magnetic? That's the whole key, the scenario. If I understand it based on these Schrödinger equations, then we can control a lot of functionality. Ya, jadi we define the functionality. Maka kenapa emas ini menjadi penting? Karena dia akan menjadi bagian untuk mempelajari bakteri, virus, protein, DNA, ya, bahkan water molecules yang tadi kita lihat sedikit. Dan yang tak kalah pentingnya akan banyak novel chiral technology, mulai dari spin, ada chart, ada orbitals, dan ada lattice. Nah, banyak sekali yang akan kita pelajari karena kemampuan emas tadi, tapi basisnya kembali kepada cahaya, quantum physics. Nah, kita lihat apa yang saya butuhkan untuk mengubah emas. Maka yang saya butuhkan untuk mengubah emas, saya harus paham namanya electronic structure. Oke, jadi energi dari emas, elektron dari emas itu saya harus paham dari quantum number n 1, 2, 3 dan seterusnya.
kemudian bagaimana atom emas itu kita buat dia berjejer, kemudian menghasilkan dari well-defined electronic structure become so-called band structure. Ya, kemudian kita buat dia menghilangkan atau kita buat dia menjadi quantum confinement. If you make quantum confinement, you create new states. New state, and that new state is also very important. Dan kemudian kita harus paham dengan orbitals, mulai dari s orbitals, p orbitals, d orbitals, everything here I needed to make to understand or to create gold to become a new gold. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita bisa membuat gold itu menjadi new quantum dots or nanowire or quantum well or bulk. We define it, and each of these will give us different type of energy level. Jadi di sini bukan hanya sekedar teori, tapi kita akan membuat bahannya seperti itu mengikuti kaedah dari Schrödinger equation. Maka hasil akhirnya, ya, untuk mempercepat, menambah semangat mengikuti kaedah itu, kita bisa menghasilkan emas. Nah, ini papernya bisa dilihat. Dan paper ini juga bekerja sama dengan industri, karena industri menyukai, membutuhkan emas-emas yang seperti ini, sehingga kita lihat emas yang dihasilkan dengan mengubah susunannya tadi atau membuat dia menjadi quantum highly oriented quantum single crystalline gold quantum dots, dia bisa berubah warna dari emas tadi menjadi transparan dan berbagai macam warna. Yang tak kalah menariknya adalah dia bukan hanya transparan, tapi dia mengubah warna benda yang ada di belakangnya. Jadi kalau saya taruh kertas putih di bagian belakang, melewati dari emas itu, dia kelihatan seakan-akan biru atau hijau atau warna lain. Dan saya taruh kertas hitam, dia kelihatan putih. Jadi dia bisa mengubah warna yang ada di belakangnya. Nah, itu menjadi filter nantinya. Dia akan mengubah segala sesuatu sehingga kita bisa memanipulasi atau membuat keadaan yang tadinya warna putih menjadi warna yang lain, atau warna hitam bisa menjadi warna putih. Semuanya basisnya kembali lagi emas dan cahaya. Nah, apa yang dibutuhkan? Maka FMIPA UNAN atau UNAN misalnya, maka harus punya beberapa alat eksperimen, mulai dari bahannya, membuat bahannya, tidak perlu yang mahal. Kimia banyak jenisnya, membuat nanopartikel, mulai dari nanopartikel, tapi yang membuat yang paling pentingnya adalah nanti bagaimana nanopartikel itu tidak lagi randomly oriented, tapi harus menjadi dia well oriented, highly oriented. Nah, di situ challenge-nya, karena nanopartikel tidak bisa dia randomly oriented. Nah, kalau bisa menemukan nanti di bidang teman-teman kimia dengan teknik yang diolah sendiri, nah itu bisa pioneer itu. Kemudian nanti di fisika UNAN atau di UNAN harus ada punya high resolution X-ray diffraction, karena kita akan harus mempelajari structure dari emas tadi atau benda-benda lain. Kemudian apa yang lagi kita butuhkan? Kita butuh juga untuk X-ray diffraction itu kita butuh mengetahui posisi-posisi dari atom. Nah, di sini butuh banyak yang suka matematik untuk menghitungnya, banyak programming. Jadi di sini akan ada teamwork dari UNAN-nya. Nah, di semua ini tidak lagi bisa one man show, tapi semua orang ya mempunyai kontribusi, tapi tujuannya sama. Yang dilihatnya solusinya, masalahnya sama, tapi dilihatnya dari berbeda angle. Nah, kemudian kita lihat sedikit lagi ya. Kita lihat bagaimana emas tadi yang bisa berubah warna. Apalagi yang dibutuhkan untuk membuat teknologi emas tadi. Maka kita butuh misalnya UV-Vis. Maka MIPA atau UNAN secara general cari yang bisa membuat UV-Vis. Kalau tidak bisa beli, bisa juga dibuat sendiri. Nah, dengan teman-teman yang lain ya, kita buat UV-Vis atau kita buat spectroscopic ellipsometry. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena kita butuh electronic structure dari emas. Jadi fundamental science itu sangat kritikal sebelum dia menjadi teknologi. Kalau kita paham fundamental science how it works, then we can make it even beyond ya.
Nah, di situ mudah-mudahan menambah semangat. Kemudian ada lagi kita butuh melihat binding energinya, mulai dari bagaimana elektronik tadi struktur kita lihat, bagaimana di occupied state, bagaimana di unoccupied state, itu semua sudah masuk kepada quantum physics. Kemudian ada magnetic properties, jadi kita harus punya eksperimen yang bisa mengukur magnetic propertiesnya. Nah, itu bisa berkolaborasi satu sama lain, baik antar di dalam UNAN intra-UNAN sendiri atau di Indonesia sesama kampus. Maka sangat penting juga define a problem, apa nih masalah yang mau dipecahkan bersama. Define one problem together and then you find a solutions based on your interest. Okay. Maka di sini saya perlihatkan terakhir bagaimana kita membuat emas tadi yang sudah berwarna-warni tadi menjadi biosensor. Tapi ini diskusi kita berikutnya insya Allah lain kali. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kita nanti masa depan kita akan mendeteksi COVID, kalau sebelumnya COVID-19 menjadi COVID 100, whatever number is. Nah, itu akan memakai teknologi cahaya dan emas karena kita ingin in a second to find the problems, ya. Maka cahaya bisa memberikan kita banyak hal untuk problem-problem tadi. Nah, mudah-mudahan dengan begini tambah semangat. Ada banyak beberapa hal yang bisa didiskusikan, tapi saya kasih dulu kesempatan supaya tidak lepas nih momennya. Baik, terima kasih Prof. Andri, Bung. Ini luar biasa ini. Jadi sepertinya memang saya sangat setuju bahwa di awal itu kalau kita bicara tentang kuantum, orang akan tertidur. Tapi sepertinya hari ini kita akan melek semua ini. Dan saya juga sering di kelas itu saya bilang, kalau Anda kesulitan tidur, silakan buka download materi kuliah saya di Island. Silakan baca, pasti tidak sampai 5 menit tidur. Dan saya sungguh terinspirasi ya bahwa memang fisika kuantum ini kalau di dalam pembelajaran itu kalau cuma disampaikan rumus-rumus semua akan tidak ngerti. Tapi kalau saya menyebutnya fisika kuantum itu kalau kita bicara dengan hukum-hukum fisika, saya menyebutnya bukan hukum fisika tapi ayat-ayat fisika. Karena itu pasti sunatullah semua isinya gitu. Prof. Andri tadi sudah memaparkan bahwa ada sisi ternyata dalam gelombang ya, spektrum gelombang elektromagnetik itu ada bagian yang ruang kosong yang bisa kita isi di daerah ultraviolet dan X-ray ya, di mana kita nanti akan bisa mendapatkan emas yang transparan. Nah, ini menarik ini. Suatu saat nanti kita akan ketemu orang-orang yang berlapisan emas ya. Jadi orang tidak ada lagi yang namanya make up lagi. Orang-orang berlapisan emas karena bisa mentransparankan wajahnya yang ditutup itu menjadi warna apa yang kita inginkan. Tapi sepertinya untuk menghadirkan Prof. Andri dengan labnya luar biasa ke UNAN ini hanya sungguh agak jurusan fisika kurang mampu ini untuk itu. Tapi yang bisa kami tawarkan bahwa fisika itu hanya bisa menawarkan masjid karena jaraknya hanya dua langkah sudah sampai ke masjid. Jadi itu keunggulan fisika kita ini. Di depannya sudah langsung masjid. Oke, jadi banyak sekali hal yang disampaikan Prof. Andri untuk kita diskusikan. Kita punya waktu 30 menit ya untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mahasiswa untuk memberikan tanggapan. Kita mulai dengan 2 atau 3 pertanyaan pertama. Silakan. Oke, yang sudah raise hand, Anla, silakan. Siapa saya, Pak? Anla. Saya Pak Ali. Oke, silakan Bu Rahmi. Iya, oke. Terima kasih, Bu, Pak Moderator. Prof. Adrino, saya alhamdulillah terima kasih banget ini ilmu yang di-share ini. Saya terus terang ya, nih saya dari kimia, ya kimia FMI Paunan, Ibu Rahmian Nazen, ya. Di awal ya saya ingin cerita karena Prof. Adrino ini sangat menarik, sangat apresiat saya nih. Karena dikaitkan dengan Al-Quran, surat Al-Quran, dengan masjidnya. Ini luar biasa nih, hati saya ini sekarang udah bergemuruh nih. Gemuruh nih mendengar kuantum fisika nih. Di awal tuh waktu saya S1, dosen yang saya kagumi, ini dosen kimia fisika itu Ibu Tresia.
Saya kagum sekali. Saya suka. Tapi betul kata Prof. Adinal, kok ngantuk? Asal dah tuh sakit kepala, terus ngantuk gitu kan. Tapi ketika Prof. Ardinov ini menerangkan lah begini rupanya. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah dulu waktu Prof. Ardinov di ITB ketika S1-nya, apakah dosen itu menerangkan seperti ini? Ada visualisasi dari dasar-dasar ilmu fisika dengan anunya tadi itu dengan kimia itu nggak bisa dipisah tuh. Fisika, kimia, kuantum itu nggak bisa dipisah. Sifat fisika dengan sifat-sifat materialnya itu metal itu nggak bisa dipisah sebetulnya. Itu terjadi interaksi fisika. Nah, apakah waktu S1 itu ini Prof. Ardinov ini dapat pencerahan ilmu sehingga begitu suka dengan fisika kuantum? Apa seperti ini enggak? Yang sekarang kita ada ini kan RPS ini. RPS itu dibikin untuk CBM. Sudah tuh project based learning. Ini pun udah masuk nih, project based learning ini nih. Pencerahan sampai bisa mengait-ngaitkan semuanya itu project based learning karena mencerahkan. Jangankan saya walaupun saya udah 2003 saya udah bergelar guru besar ini, Prof. Tapi ya kenapa ya? Kenapa nih udah jadi gini gemuruhnya hati saya nih. Gemuruh saya sekarang ini, wah ini rupanya. Kenapa waktu S1 nih nggak seperti begini dosen menerangkan abstrak, sehingga kan yang Schrödinger, sakit kepala, tapi ingin tahu, nggak masuk juga nih ke kepala. Mudah-mudahan dengan Prof. Ardina menerangkan ini, mahasiswa S1 kita nih, wah ini luar biasa. Jadi ini tantangan buat dosen-dosen kita FMIPA ini. Mulai sekarang kita harus menerangkan seperti Prof. Ardina ini menerangkan ke mahasiswa S1 tuh, sehingga bergemuruh hatinya gitu, nggak takut. Nah, dulu saya takut, tapi cinta. Takut dan cinta. Sampai saya suka dengan Ibu Prof. Ibu Prof. Apa yang pengajar saya tuh tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Prof. Ardino. Nih, saya kagum, betul-betul appreciate. H-index-nya 42. Artikelnya Q1, Nature saya. Walaupun saya H-index saya ya masih jauh lah, sepertiga lah, 30% dari koordinator ini ya. Tapi kagum saya memang itu. Nah, sekarang pertanyaan saya ini sama Pak Bimo. Ya, tolonglah gitu ya Prof ya, bantu kita. Nah, bagaimana kalau dikatakan Pak Ali Safi ini tadi, ya ini betul-betul apa ini nama istilahnya ini yang ulama-ulama ya kan katanya Prof kita sangat ini ya dengan kalau Prof ikut cuman FMIPA pasti bangga, pasti naik nama, cuman Prof ini kan ujung-ujungnya UUD-nya itu mungkin enggak ya. Udah melang-lang buana kemana-mana tuh UUD-nya agak ya kalau kembali. Nah ini itu ya mungkin nanti Prof ya di ikhlas lah ya, ikhlaslah membantu kita cara menerangkan sehingga generasi kita ini betul-betul bangkit semangatnya. Saya nggak takut lagi dengan kuantum. Termasuk saya dulu kuantum ini saya paling takut, saya suka. Jadi itu saya Prof ya, saya berharap ini ilmu ini sangat berkesan saya, makanya saya harus mendengar karena kuantum ini yang membuat saya takut dulu. Sekarang kok saya nggak takut ya, gemuruh. Mudah-mudahan saya bisa mengaitkan ilmu kuantum ini dengan riset saya dengan biosorben saya, Bro. Ya, terima kasih, appreciate. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Appreciate banget saya dengan Prof. Ardino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu Mas Allah, lanjut dulu. Dua pertanyaan berikutnya ya, yang sudah resen dulu. Nopra Al-Gusduri. Wah, ini kelihatannya Enggak, Anla dulu, Pak. Oh ya, Anla dulu. Oke. Anla dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Andrino. Sebelum saya tanya mungkin Andripo ya, sorry Bu. Prof. Andripo Rusdi. Perkenalkan saya Anla, Prof. dari Fisika UNAN. Pasca sarjana. Tadi malam jam 12 Prof saya cek Gmail saya, ternyata masuk
apa namanya ini dari reviewer namanya Andripo Rusdi. Jadi saya bingung ini Andripo Rusdi yang mana ini. Jadi kemarin saya submit jurnal Prof. Nggak tahu nih apakah betul ini yang reviewernya Prof Andripo Rusdi yang sekarang atau yang lain Prof. Kalau Prof Andripo yang sekarang mohon bantuannya Prof. Ini untuk syarat wisuda Prof. Oke, pertanyaan saya Prof. Jadi terkait fisika kuantum ya. Saya 4 kali belajar fisika kuantum, Prof, sama Pak Ali Sapii. S1 dulu 2 kali karena ngulang. S2 juga 2 kali sama Pak Ali Sapii lagi. Dan sekarang saya ngeriset tentang ini, Prof, tentang perovskite solar cell, Prof. Nah, jadi kemarin sempat risetnya di UGM tentang solar cell ini dan saya tadi agak sedikit apa ya terketuk gitu ya ketika Prof menjelaskan tentang nanopartikel emas, Prof. Nah, kira-kira di tempat Prof sekarang ini ada enggak nih nanopartikel emas ini yang akan kira-kira akan diaplikasikan kepada solar cell gitu, Prof, terutama perovskite, dan seperti apa peluangnya? Terus yang kedua, Prof, ini pertanyaan yang serius. Kira-kira untuk kami ini, Prof, yang pasca sarjana di UNAN ini, kira-kira ada jalur cepat nggak, Prof, supaya bisa kuliah di NUS nih, Prof, ngambil doktoral mungkin? Mohon bantuan dari Prof ini apa yang perlu kami siapkan, atau ada jalur langitnya mungkin ini, Prof. Dan kalau ada peluang grant kali Prof ya. Gitu saja, terima kasih Pak Ali Sapii. Prof Andripo dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya, sesi curhat ini. Silakan dua. Ya, biar agak ini dulu. Pertama Prof Rahmaniana Zain. Ini terkenal Prof ini. Jadi ini namanya Prof. Ini namanya kita sekarang lagi rukyat namanya. Rukyat ya. Supaya jin-jin setan-setan selama ini bikin ngantuk keluar dia terbirit-birit darinya. Oke. Luar biasa. Maka untuk bisa mengajar seperti ini, waktu kita dulu S1 ya kita slide kan, nggak ada komputer, nggak ada zaman dulu. Jadi semua pakai tangan. Jadi saya belajar dulu dengan mendapat kuantum itu dari guru-guru kita, kami dari fisika ada profesor. Saya belajar dengan Profesor Chiamayon, Profesor Barmawi, Waluyo, dan itu kita appreciate sekali. Dan kemampuan apa kita lihat hari ini, bagaimana cara mengajar supaya mereka tertarik itu saya belajar dari orang tua. Orang tua yang mengajarkan bagaimana supaya ilmu kita itu dipahami oleh orang yang berbidang-bidang. Nah ini penting karena kalau kita ingin menulis proposal juga harus seperti itu di dunia internasional. Jadi kalau kita pandai sekali tapi orang lain tak paham, itu juga kurang nanti kebermanfaatannya. Maka saya pun latihan kepada keluarga, pada istri saya. Istri saya orang hukum, saya suruh dengar fisika kuantum. Kalau dia ngantuk berarti saya ulang lagi. Jadi latihannya tuh nggak usah jauh-jauh, pada orang keluarga dekat aja. Kalau dia udah mulai menguap, wah salah nih, harus ganti lagi caranya. Nah kalau udah begitu, kalau sudah merasa beliau tidak mengantuk, wah, terbuka matanya, sudah tepat ini. Kemudian langsung saya berhentikan sebelum dia ngantuk. Nah jadi di sini kita harus latihan juga pada anak kita, pada cucu, supaya dia melihat lab itu bukan hanya sekedar sesuatu rumus, tapi tempat bermain, tempat kreatif. Nah, bawalah anak cucu ke lab mulai hari ini. Jadi jangan dipisahkan sehingga dia bisa melihat tabung reaksi segala macam atau bagaimana apapun di lab yang ada supaya nanti terkesan sama dia, oh begini caranya. Karena anak-anak kecil itu luar biasa kreativitasnya. Nah, itu juga sama dengan buat dosen-dosen yang mengajar itu ya Prof ya. Oh iya. Nah, jadi dosen-dosen yang mengajar ini kita harus berbuat seperti Pak Prof ini. Harus latihannya di rumah dulu. Pastikan dulu anaknya enggak tidur kalau dengerin. Kalau anaknya tidur, berarti nanti mahasiswanya mungkin tidur juga itu. Iya. Oh mungkin bisa dipakai nanti nih PT-nya Prof ini. Iya, untuk didistribusikan caranya nanti. Oke, kemudian Mas Anla itu ya. Jadi perovskite itu nanogold itu banyak. Jadi nanti masalah salah satunya ada plasmon. Nanti pelajari nanti lihat di Google Scholar saya bagaimana plasmon nanti dia masuk kepada solar panel. Iya, oke. Jadi nanti bisa melihat banyak makhluk fisika yang itu dipakai, yang saat ini kita pakai termasuk exciton yang dipakai di teknologi masa depan. Nah itu tidak bisa dipahami kalau tanpa kita tahu electron hole interaction, electron interaction. Jadi banyak itu rumus semua isinya.
Nah, tapi bukan diskusi kita hari ini. Nanti benar-benar ngantuk semua, tertidur nanti. Nanti lihat kan. Jadi pembicaraan kita nanti di bidang fisika itu enggak ada huruf A, B, C, D-nya, enggak ada itu. Itu semuanya rumus semua. Terus kita senang bahagia melihat rumus itu. Baru enak. Nah, kemudian yang ingin sekolah ini buat secara general siapkan TOEFL dan GRE. Itu harus disiapkan sedini mungkin. Minimalnya saya ambil yang misalnya kalau dulu TOEFL 550, usahakan di atas 550, dan GRE-nya pun harus dikejar. Dan itu bisa pakai dana dari pemerintah Indonesia sekarang, LPPD namanya atau apa ya, atau dari universitas. Jadi kan banyak channel. Nah, kalau memang nanti berminat di bidang riset kami, saya nanti bisa dengan saya S3-nya dengan dana dari Indonesia. Nah, itu mungkin lebih baik karena kita agak bebas sehingga kita bisa bagi mereka yang sudah ada institusi Indonesia bisa bisa sambil mengembangkan karir di Indonesia. Okay. Nah, harus disiapkan GRE, harus siapkan TOEFL, harus melewati semua itu. Jadi kalau sudah punya paper lebih baik. Jadi usahakan kalau bisa ya S2 dulu di Indonesia sambil menyiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan yang tadi itu. Nah, nanti juga Mas Anla nanti atau siapapun yang ingin sekolah lanjut, minta ke dosen pembimbingnya, saya ingin menulis paper. Nah, gitu, saya ingin menulis karya ilmiah. Jadi pembimbingnya juga bersemangat. Prof tanya Budiana, ayo saya ingin menulis paper nih. Kalau nggak menulis paper saya nggak mau. Tesis dengan ibu dengan bapak. Nah itu baru keren. Mahasiswanya yang minta. Nah itu artinya apa? Artinya terjadilah bahwa ada tujuan bahwa kebersamaan itu menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar ke lab terus dapat data, tapi lebih dari itu, yaitu apa yang bisa dihasilkan dari data ini, informasi baru apa, dan itu butuh bimbingan. Oke, mudah-mudahan terjawab dulu. Monggo kalian lain. Masih banyak ini. Dapat Biasa salam ini. nih dari apa, Prof? Dapat salam dari Pak Dasli Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pembimbing saya waktu S1, pembimbing. Dapat salam ini saya WA kan beliau. Salam katanya. Oke. Terima kasih. Berikutnya tadi Anla curhat ya tentang kuantum banyak ulang. Kalau dulu saya kuliah itu banyak yang ulang 7 kali itu biasa kok. Gitu. Itu dia. Itu namanya Iya Pak Ali Safi'i. Ngantuk kan? Pendalaman Pak, pendalaman waktu itu Pak. Ya. Oke. Berikutnya kita minta untuk Nopra Al-Gusduri untuk memberikan pertanyaan. Singkat saja, silakan Nopra. Oke, baik. Izin Bapak, terima kasih untuk Bapak Ali Safi'i selaku moderator memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Profesor kita dari NUS. Mungkin mohon maaf sebelumnya ya Bapak terkait dengan video saya tidak bisa saya hidupkan karena memang masalah connection sama device juga. Jadi mungkin bisa langsung saja perkenalkan, nama saya Nopra Al-Gusduri. Saya mahasiswa undergraduate S1 dari Fisika UNAN. Izin bertanya terkait dengan hal yang menarik Bapak sampaikan terkait dengan kuantum ini Pak. Menarik sekali untuk membicarakan dengan kuantum dengan banyak hal yang telah pengembangan sampai sekarang ini. Jadi saya tertarik apakah mungkin di masa depan nantinya, karena saya tertarik di bagian field nuklir. Jadi saya tertarik bagaimana pengembangan nuklir itu sendiri. Jadi karena nuklir itu hubungannya nanti ke bagian matter dan material ujungnya kita akan membahas dengan kuantum. Apakah ada suatu saat atau saat ini teknologi yang sudah mengkombinasikan antara nuklir dan kuantum itu sendiri Bapak? Seperti ganjangan wacana kita ingin menciptakan di mana dunia sekarang ingin menciptakan sebuah reaktor fusion yang akhirnya nanti kita harus membahas sistem kuantum yang di dalam material tersebut Bapak. Sekian, itu pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih Nopra Al-Gusduri. Berikutnya Alvin Zaki. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alvin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari Fakultas FTK, Prodi Elektro. Izin
mengajukan suatu pertanyaan kepada Bapak Profesor Andri Forusdi. Saya itu memiliki passion di bidang fisika dan matematika, dan saya juga memiliki ketertarikan dalam dunia fisika kuantum. Namun karena saya ini lebih banyak bergelut di dunia elektronik, saya tidak sempat banyak mempelajari fisika, terutama fisika kuantum. Nah, saya meminta kepada Bapak apa saran Bapak untuk saya memulai perjalanan saya bergelut di dunia fisika kuantum gitu, Pak. Apakah langkah pertama saya dan apakah ada materi atau buku yang bisa saya kaji untuk mempelajari fisika ini gitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Alvin. Jadi Alvin ini ternyata dari UPI, jadi dari Fakultas PPPK, jadi pendidikan ya, apa namanya. Berikutnya satu lagi urutannya supaya cepat ini Indah Putri Utami. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara Indah terdengar, Pak? Oke. Indah izin bertanya. Ada satu pertanyaan tadi yang tertarik, maksudnya yang Indah penasaran. Tadi kita membahas mengenai optical properties, Pak. Iya, Pak? Optical properties, Pak. Indah dari mana? Indah dari Fisika Angkatan 2020, Pak. Oke, silakan. Tadi kan ada membahas mengenai optical properties, Pak. Itu salah satunya kan emas, Pak. Indah penasaran, Pak, kenapa harus emas gitu, Pak? Apakah ada bisa mineral lain selain emas, dan kenapa apa yang menjadikan emas ini menjadi yang properties tadi, Pak? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau ketentuan yang dimiliki emas sehingga emas ini yang dijadikan sebagai propertiesnya tadi, Pak? Baik. Jadi kita coba dulu ya, Prof. Andri ya. Kita coba dulu supaya masih fresh semuanya. Jadi kita tadi Mas Nofra menanyakan antara nuklir dan fisika kuantum. Nuklir itu kan memang inti dari atom, jadi nuklei, jadi tidak bisa keluar dari fisika kuantum. Jadi Mas Nofra welcome. Jadi mau mau di bidang apapun nanti akan banyak namanya strong correlations, weak correlation effect. Bagaimana inti atom itu nanti nuklei, ya, muon segala macam itu memang masuknya nanti harus ke kuantum dah. Nah, banyak rumus-rumusnya dan usahakan itu mengikuti apa perkembangan yang terbaru. Jadi harus banyak baca untuk masalah nuklir. Jadi baca paper nanti untuk semuanya juga sama. Baca paper Nature, baca paper Science, itu yang harus dibaca. Kalau tidak bisa akses baca misalnya suatu saat, aduh saya pengen baca tapi tidak tahu nih papernya, bolehlah nanti saya bantu misalnya downloadnya. Nah tapi itu semua juga harus punya akses dari, kalau bisa UNAN bisa akses ya, untuk buka aksesnya di Nature dan Science dan Fisika Review. Nah kalau enggak ya nanti kita mengaku fisika tapi tidak bisa akses yang begitu, nanti dibilang orang tahyul nantinya. Fisika apa ya? Tahyul itu katanya. Nah, jadi kita harus juga punya akses sehingga yang kita baca itu berkualitas. Nah, itu untuk Mas Nopra. Jadi fisika nuklir dan fisika kuantum itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian Mas Alvin ya. Nah, kalau dari nama saja elektronika itu kan elektron. Nah, elektron itu ya harus fisika kuantum. Nah, kemudian dari mana mulainya Mas Alvin? Mas Alvin bisa mulai dari mana saja. Tapi mulainya itu kalau saya selalu menganjurkan kepada yang lain itu pertama kita taubatan nasuha terlebih dahulu. Harus mengakui bahwa fisika kuantum itu memang menarik dan tidak bikin mengantuk. Tapi bisa jadi obat juga. Jadi bagi yang mengantuk, yang susah mengantuk, yang tidurnya susah, beritahu saya nanti saya buat mengantuk dengan fisika kuantum. Insya Allah. Ini melihat rumus langsung ngantuk matanya langsung. Nah itu bisa juga dilihat bagaimana elektronika ya, itu yang kita lihat alat-alat yang saya bangun itu elektronika advance, very advanced elektronika.
Itu semuanya basisnya fisika kuantum. Bagaimana arus dan segala macam itu dihitung dengan presisinya. Kita udah masuk nano m segala macam. Nah, jadi nanti jangan sampai kita tertinggal. Nah, di situ yang harus dilihat adalah make your long term plan, but you have to make short term step. Jadi harus jelas arahnya. Nah, itu butuh bimbingan. Nah, silakan dicari, boleh cari siapa yang jadi idolanya. Kita butuh juga tauladan supaya kita tahu bagaimana perkembangan ilmu, sehingga kita bisa belajar bagaimana seseorang itu bisa mengolah menjadi bidang elektronika itu menjadi tertarik, menjadi berguna buat banyak hal. Nah, bisa juga nanti hubungi dengan Profesor Ilham di Elektro. Nah, beliau juga sering kolaborasi dengan saya ya. Nah, kemudian Mbak Indah yang optical properties ya. Kenapa emas? Nah, ini bagus. Saya ingin tanya nih sekarang, siapa Mbak-mbak Mas uni-uni di sini yang tidak suka emas? Coba tunjuk tangan yang tidak suka emas. Kalau ada yang tidak suka emas, aneh orangnya, karena ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah sudah buat salah satu yang disukai oleh syahwat, yang disukai oleh manusia itu adalah emas. Emas. Jadi kalau ada yang tidak suka emas itu pura-pura itu. Berarti dia tidak ikut dalam zuyyina linnahus syahwat, tidak bagian, tidak manusia, itu belum tentu dia manusia. Maka ketika dia mencintai emas, karena apa? Karena warna kuning tadi. Sehingga saya buat emas itu tidak lagi warna kuning, bahkan menjadi seperti gelas, sehingga nanti Mbak Indah itu tidak suka emas. Nah, ganti dia karena transparan, tidak jadi suka emas dia. Oh, jadi apa? Ya wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Kalau emas saya bisa kontrol dia, seseorang menjadi tidak suka, saya bisa kontrol benda apapun atau lain. Karena dia 79 elektron yang harus saya kontrol. Very difficult. Maka kita sekarang saya bisa kontrol logam yang lain, bisa kontrol copper, bisa kontrol iron, bisa kontrol macam-macam transition metal. Karena basisnya yang paling berat adalah emas. Nah, jadi sekarang ayat yang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan syahawati itu bisa kita kontrol sekarang. Dia lihat emas yang tadinya dia sukai warna kuning keemasan. Saya lihat ini. Ini. Coba lihat mana Mbak Indah tadi. Mana dia ya? Nah, nggak usah Mbak Indah deh. Prof Diana. Nah, Prof Diana. Mana yang disukai? Yang ini atau yang ini? Emas ini atau emas ini? Yang atas tuh, Prof. Yang atas. Sekarang kalau Mbak Diana kasih emasnya ke saya bikin transparan, mau enggak? Saya buat transparan. Nggak mau. Sekarang. Nggak mau. Nggak mau, persis. Maka harga emas jadi drop sekarang. Oh, karena syahwatnya hilang. Mbak Diana udah nggak mau beli sekarang, lihat emas di toko transparan ya. Waduh, nah udahlah nggak jadi ah. Nah, kemudian ketika orang nggak mau, saya kembalikan jadi emas lagi. Baru dia mahal lagi. Nah, di situ kita bisa kontrol functionality namanya. Oke, mudah-mudahan terjawab karena masih banyak nih yang bertanya sepertinya. Oke, terima kasih. Kalau para perempuan tidak suka emas itu aneh. Wong saya aja Oh, aneh itu, salah itu. Saya tiap hari beli emas kok di rumah itu. Itu Mas Ali kan emas itu. Oke, berikutnya saya berdasarkan Afifatul Ahyar dari UNP ya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ali Syafi'i atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Andrivo atas presentasinya yang luar biasa. Saya dari Universitas Negeri Padang. Saya bukan fisika, jadi saya dosen di biologi, Prof. Jadi menarik sekali tentang kalau dulu kan kadang-kadang orang masuk biologi itu kadang nggak suka fisika gitu ya, nggak suka kimia gitu. Nah, tapi ternyata kita bisa melihat
sebetulnya antara fisika dan biologi ini juga bisa saling berkolaborasi gitu ya Prof ya. Tadi Prof menjelaskan dari fisika kuantum ini juga akan sangat applied gitu dengan apa namanya contohnya dengan COVID gitu ya, kejadian COVID pandemi kemarin. Terus dengan kebetulan saya juga penelitiannya itu bergelut dengan DNA begitu ya Prof ya, tentang ekspresi gen. Nah, jadi kira-kira Prof kalau mau kita kolaborasi gitu dengan teman-teman di fisika, khususnya dengan yang fisika kuantum itu bagaimana tuh Prof? Apa namanya? Ya saya juga bingung nih mau berkolaborasi itu seperti apa gitu. Tapi sepertinya menarik karena kalau kita di biologi saja hanya dasar dan kalau mau apply itu tuh tentu harus kita berkolaborasi gitu ya dengan bidang ilmu yang lain. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, saya menyambung pertanyaan tadi dari Mas Anla ya, Mas Anla tentang peluang untuk apa sekolah melanjutkan studi doktoral di US. Kebetulan alhamdulillah saya sudah mendapatkan beasiswa LPDP, tapi belum mendapatkan LOA unconditional dari universitas dan yang saya tuju adalah salah satunya adalah pilihan pertamanya adalah NUS gitu. Dan sekarang tuh masih ya itu seperti yang Prof katakan harus kayak IELTS, alhamdulillah sudah tinggal GRE-nya nih Prof masih kurang kan harus minimalnya 320 jadi harus sudah 2 kali masih harus berjuang lagi. Berapa sekarang? Mungkin Berapa GRE-nya sekarang? 293 dikit lagi. Prof. Ya, dikit lagi. Iya, sedikit lagi. Ya Prof, nanti mungkin bisa kontak-kontak Prof kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan soal melanjutkan sekolah di NUS ini. Very good. Terima kasih Prof. Okay. Saya kembalikan ke Bapak Ali. Very good. Terima kasih Bu Afifatul ya. Berikutnya Pak Muhammad Yahya kelihatannya dari Universitas Negeri Gorontalo nih ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Saya dari Gorontalo tapi sekarang lagi ada di Kyoto, lagi ikut SAME. Oke. Alhamdulillah, terima kasih bisa bersua dengan Pak Ustadz nih, Pak Andri Forusdi merupakan sosok yang saya jadi banyak disebut-sebut dulu saya juga alumninya Prof. Cia, Prof. Tapi saya hanya sempat ke Twente, kemudian lanjut di Max Planck Institute, kemudian nyampe di Gorontalo kayak ke hutan, Pak. Jadi persoalan di Indonesia itu kan antara barat dan timur yang utara, selatan dan sebagainya banyak sekali. Nah, saya tidak akan menanyakan banyak hal tentang ini, tapi banyak hal yang Prof sampaikan tadi yang membuat kita jadi bersemangat dan tidak akan tertidur ya insya Allah, yaitu bagaimana berkolaborasi ya, terutama tadi mau membangun peralatan-peralatan itu dari zero ya, dan ini luar biasa. Mungkin saya bisa kalau diberikan kesempatan bisa menghubungi Prof untuk membangun laboratorium gitu dari awal gitu. Karena ini adalah kelemahan kita semua. Kita kadang-kadang kita membeli peralatan yang sophisticated gitu. Nah, di tempat kami kadang listriknya nggak ada. Listriknya beda gitu dan sebagainya. Ya ini kan bukan Singapura, bukan juga Jakarta, bukan Bandung ya. Ya, jadi itu sih yang terutama tadi yang membuat itu Prof ya, mau membuat UV vis ya, itu kan peralatan yang sangat fundamental dan itu kalau dibeli kadang dia mudah rusak gitu karena filter dan sebagainya gitu. Nah, mungkin resep-resep ini yang kami butuhkan calon profesor dan profesor di Indonesia gitu. Ada teman saya juga nih, salam buat Pak siapa nih, si Arif Budiman. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya, teman dulu di ITB. Terima kasih Prof. Ya, Terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Dulu ya. Terakhir Ya. Pak Ali kita coba dulu ya. dengan Cepat ya. Oke, dua dulu ya, Ros. Ya dulu biar karena ininya mirip. Jadi pertama dengan Ibu Afifatul, jadi selamat sudah dapat LPDP.
nanti kalau dengan NUS silakan hubungi dengan misalnya salah seorang profesor di biologi. Nanti kita bisa coba buat programnya terpadu dengan saya sehingga nanti bisa saya jadi co-pembimbingnya. Ya, kalau nanti Ibu apa namanya Mbak Afifatul nanti masuk fisika, nanti harus ditanya fisika kuantum nanti. Ya. Padahal kita baru tahu batan nasuha hari ini. Yang minta buat tanah suatu awal pertama untuk namanya hijrah. Jadi kita hari ini bersama-sama hijrah bahwa fisika kuantum itu Jadi adalah saya surat tahu Pak Nasuha nih ya, Prof. Oh iya. Nasuha ya. Ya. Kemudian nanti hubungi saya, cari ya dengan biologi atau yang mendekati sehingga kita nanti bisa arahannya adalah bagaimana memakai fisika kuantum dalam mendeteksi biosistem, ya biosistem sehingga bisa dibuat ke arah sana nantinya. Jadi GRI yang sekarang itu dicoba aja dulu. Mana tahu bisa karena bawa dana sendiri kan. Kalau bawa dana sendiri biasanya lebih fleksibel. Nanti hubungi saya, nanti email. Kemudian Prof Jaja ini yang di Jepang ini luar biasa ini karena saya ingat salah seorang sahabat Arbi Sanit ya, Pak Arbi yang dari Gorontalo. Berapa yang dari Gorontalo saya ingat? Salah satunya Pak Menteri, Pak. Menteri-menterinya ada beberapa. Iya. Pak Suharto Mono Arfa dengan Pak Sandiaga Uno, Pak. Pak Uno, oke. Nah itu kemudian yang bisa kita lakukan memang harus kolaborasi, dan untuk UV-Vis saya sedang membangun dengan beberapa sahabat dengan di UGM dan ITS, beberapa yang tim dari ITS ada masuk hari ini. Jadi kita bisa bantu ya. Itu bikin sendiri sekarang, ellipsometri bikin sendiri segala macam, arahnya ke arah sana. Jadi di Indonesia kita usahakan bagaimana nanti optiknya. Jadi konsepnya kalau kita sudah dapat ilmu konsepnya nanti bisa diperbanyak di mana saja sehingga dibuka kolaborasi di antar lab. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, apalagi bagian timur kan lebih banyak yang cerdas-cerdas di sana, kreatif di sana. Jadi itu semakin banyak nanti terbuka rahasia-rahasia alam karena banyak rahasia SDA yang belum kita olah kan juga. Nah, itu UV sangat membantu nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu semakin banyak nanti semakin bertambah semangat teman-teman di sana, terutama memperkuat mata pelajaran fisika kuantum. Perkuat lagi mata pelajaran fisika kuantum yang saat ini di Indonesia lemah karena banyak dihilangkan secara umum. Monggo dulu Pak Dr. Ali. Mas Ali. Andrivo, berikutnya kita lanjut ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Alhamdulillah. Jadi lanjutkan ke Pak Profesor Marzuki dari Fisika UNAN. Silakan. Baik. Saya lagi di jalan. Berhenti dulu kalau gitu. Ya, ini lagi berhenti nih sengaja untuk mendengarkan ceramah Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ini sudah menggunakan Pak Andrivo jadi editor JIF ya. Tadi si Anla sempat bertanya gitu ya, kok ada reviewer masuk dari Pak Andrivo. Beliau adalah editor kita. Oh iya jadi, Pak ya, betul Pak ya. Jadi untuk artikel kamu kita set beliau sebagai editor ya. Walaupun mungkin Pak Andrivo juga nggak tahu namanya di set gitu ya. Baik. Saya sebenarnya tertarik satu hal ya. Karena kita di Indonesia ini sekarang kan sedang menata banyak hal ya, termasuk juga riset itu. Dan termasuk di Andalas juga mudah-mudahan juga akan ada penataan segera. Salah satu penataan itu adalah penguatan riset group ya. Karena kalau di Indonesia ini riset cenderung one man show. Dan tidak banyak riset group itu yang betul-betul jalan. Jadi kadang-kadang buat proposal itu cenderung menggunakan nama teman, tetapi temannya kadang nggak dilibatkan gitu. Itu yang masih membudaya ya di Indonesia, itu yang terjadi. Memang sudah ada revolusi yang sangat bagus di ITB, saya pikir. ITB riset grupnya sudah mulai kuat ya. Dimana kalau di ITB setiap riset group itu kan mendapatkan pendanaan sepertinya 1 miliar ya, yang itu memang diplot tanpa kompetisi. Nanti di luar kompetisi lain lagi gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya tuh lebih ke sana tuh Pak Prof.
mungkin bisa sharing bagaimana sistem pengelolaan riset grup di NUS itu bisa menjadi best practice juga kita di Andalas yang juga sedang menata itu. Karena kita sedang mencari bentuknya bagaimana bagusnya model riset grup yang akan kita ke depan akan dikembangkan di Andalas itu. Selain model yang ada di ITB sekarang itu. Mungkin itu mohon sharingnya, Prof. Terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi riset ya. Langsung aja karena langsung ya. Jadi masalah riset manajemen ini sangat luar biasa pentingnya karena pada dasarnya yang diutamakan dahulu adalah penelitinya. Sehingga ada dua hal, penelitinya yang mencari partnernya, ya, karena semua berpasang-pasangan, atau hukum yang membuat dia berpasangan. Jadi silakan pilih antara dua, ya. Dipaksa dia berpasang-pasangan, diijab kabulkan. Atau kalau dia tidak mau mencari pasangannya, maka dipaksa lebih baik, karena kalau tidak dipaksa tidak berpasang-pasangan dia nantinya. Nah, moga dia pada dasarnya ketika dia peneliti yang baik, peneliti terbaik, dia tidak mungkin tidak berpasang-pasangan karena dia tahu. Jadi peneliti yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu menjadi terbaik di bidangnya itu dia pasti berpasang-pasangan. Dia butuh untuk berpasang-pasangan. Jadi kalau ada yang sendiri dia tidak berjamaah, itu keluar dia dari jamaah, tidak mungkin dia jadi yang terbaik itu. Jadi di situ sudah ada hukum yang berlaku secara alam bahwa ketika kita melihat suatu masalah kita akan berkumpul dengan pasangan-pasangan untuk melihat masalah itu. Nah, monggo silakan diatur manajemen apapun, karena manajemennya tetap harus mengutamakan penelitinya, bukan manajemen yang di atas, tapi peneliti yang di atas. Sehingga peneliti itu mempunyai kebebasan untuk membaca. Saya tuh butuh membaca 8 jam per hari. Saya butuh membaca itu bukannya sekedar baca, menulis paper, menulis rumus. Sampai hari ini saya harus menulis rumus. Nah, saya bangun sepertiga malam untuk nurin rumus. Sholat tahajud, nurin rumus. Kemudian datang ke masjid, setelah dari masjid, nurunin rumus lagi. Dari Prof. Marzuki tentang manajemen riset, utamakan wal asr dan utamakan bagaimana penelitinya bisa membaca. Kemudian tapi ada konsekuensinya apa? Ketika dia membaca dia harus ada produk, dan produk itu tidak bisa cepat pada akhirnya kan. Kenapa? Karena untuk baca satu paper itu dia harus bolak-balik membaca untuk membuat satu paragraf yang baik untuk level Nature itu bisa 1 pekan buat yang ahli. Itu baru 1 paragraf. Nah, bagaimana dia kemudian bisa berkompetisi kalau tidak punya kesempatan membaca? Jadi monggo dibuat manajemen apapun, by law boleh atau by nature juga boleh. Dan kasih sistem reward, bukan punishment. Reward itu adalah siapa yang memberikan yang terbaik, dia dikasih sesuatu yang rewardnya. Jadi bagaimana nanti paper dia kemudian dibuat dibuat medianya atau apapun, dikasih tambahan dana riset, atau bagaimana dia berkolaborasi dengan orang luar. Nah, itu dipermudah jalannya. Sehingga pada akhirnya yang menikmatinya bukan hanya si peneliti tapi UNAN secara institusi. Insya Allah bisa itu. Ya. Izin sedikit, Prof. Terkait pendanaan riset grup seperti apa? Apakah Jadi ada kalau budget? Gitu. Riset grup itu kalau saya itu punya alhamdulillah selalu dapat dana, dan itu ada macam cara, ada yang namanya block grant ya. Jadi itu pendanaan tergantung dengan kebutuhan. Tapi yang paling saya suka itu adalah menulis proposal, karena menulis proposal juga menunjukkan ilmu pada saat itu. Jadi bagus di keren, tapi juga diberi kompetisi untuk bisa menulis. Karena menulis itu juga, tanpa menulis itu
kalau proposalnya saja tidak bagus, tidak mungkin papernya jadi nantinya. Jadi terlihat juga pada akhirnya. Nah, proposalnya bagus, belum tentu papernya jadi, tapi paling tidak sudah terlatih menulis proposal. Maka kami di NUS atau dimanapun itu punya dua-duanya. Dan kebanyakan itu proposal itu nasional levelnya. Jadi kompetisinya nasional. Nah, untuk membayar orang, untuk alat-alat sehari-harian, ada yang dari daerah, ada yang namanya memang dibuatkan untuk khususan tim tertentu, yang kemudian di sharing dengan yang lain. Jadi ada well defined problem, kemudian siapapun yang ikut dengan itu dia dapat dana itu. Boleh juga begitu. Jadi define dulu problemnya apa. Dari problem itu peneliti kemudian berlomba-lomba mengerjakannya. Biasanya begitu. Itu pun terjadi di Singapura. Jadi ada problem yang akan dipecahkan, siapa yang peneliti yang mampu? Dia akan kontribusi. Kalau dia kontribusi, dia dapat dana di situ. Kira-kira paham di situ, Prof. Mazuki ya? Jadi ada well-defined problem. Ya, Oke, Oke, terima kasih Prof. Andri Forusdi. Ya, saya boleh ya Pak Ali ya? Waktunya sudah habis, Bu. Tepat jam 11.20 ini kita harus mengakhiri. Sudah sholat di Singapura itu. Prof. Andria mau ada acara lagi, Bu. Oh iya, oke. Nanti saya boleh email aja ya Prof. Andri ya. Iya, Bu. Silakan nanti kontak. Ya, kontak langsung aja ya, tanya tentang equipment ini. Ya, oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa tentang bagaimanakah fisika kuantum itu ternyata menjadi landasan bagi teknologi baru ya, bagi kemaslahatan masyarakat ya di masa depan. Jadi hari ini kita terbuka ya wawasan kita bahwa ternyata fisika kuantum yang selama ini kita dalam tanda petik itu benci ya, tapi sebenarnya ada dirindukan. Ya. Karena di fisika kami di Himpunan Fisika Indonesia sudah menggariskan bahwa tanpa fisika kuantum ini jurusan fisika akan kolaps, habis, tidak ada definisinya sebagai lulusan fisika. Maka kami tetapkan beberapa silabus pokok yang harus ada di dalam fisika kuantum. Tapi banyak juga universitas yang mengurangi SKS-nya, itu yang yang kami sayangkan gitu. Jadi saya berharap ke depan fisika kuantum ini menjadi hidup kembali dan kita akan merasakan bagaimana semua teknologi yang kita rasakan hari ini itu adalah jerih payah dari kontributor waktunya Profesor Ivo yang sudah banyak waktu dan pencerahan yang luar biasa, dan bila ada kesalahan dari saya sebagai moderator mohon maaf, dan sekarang saya kembalikan kepada MC untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ali Syafi'i selaku moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita Prof. Andri Rusdi yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oh iya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Ibu Dr. Diana Vandawelia, manajer bidang 1 kita. Ya, kepada Ibu disilakan. Oh, baru ingat. Prof. Andrinov ini kakaknya Ilham Dirusdi ya, Prof. Ilham Dirusdi. Oh iya, ingat saya waktu di GIFU kemarin ini. Saya alumni GIFU. Baru ingat saya. Oh iya, kakak Ilham, Pak Prof. Ilham Rusdi ada di UNS. Baru saya ingat, mau. Orang pintar-pintar memang berarti kakak. Baik. Pertama, sertifikat kita berikan kepada Bapak Dr. Ali Syafi'i, Bapak Dr. Profesor Dr. Andri Rusdi. Terima kasih banyak, Prof. Kami berharap tidak bosan untuk nantinya dihubungi lagi menjadi salah satu narasumber, terutama di FMIPA ya, Prof. ya. Betul. Terima kasih banyak. Salam juga buat keluarga di sana.
Yang kedua, kita berikan sertifikat kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Syafi'i. Terima kasih banyak juga Bapak Ali Syafi'i yang pagi ini bersedia menjadi moderator dan membuat acara kita begitu menarik. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bu. Ya. Saya kembalikan pada MC. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Acara selanjutnya, penyerahan door prize. Ya, tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kemudian sudah kita pilih siapa yang akan mendapatkan door prize pada kali ini. Ya, yang pertama yaitu Prof. Rahmania Zain. Ya. Dapat hadiah saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Andrinov. Semangat ya. Saya dapat door prize. Oke, yang kedua yaitu Anlafet Hardi dari Fisika UNAN. Kemudian ada Nopra Agus Duri. Dan setelah itu ada Alvin Zaki Pratama Darmawan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian yang akan mendapatkan door prize yaitu Indah Putri Utami, Fisika UNAN 2020. Ada juga untuk Afifatul Akyar, Universitas Negeri Padang. Ya, baik. Oke, ya, itu orang yang mendapatkan door prize pada acara kali ini. Ya, di mana diambil? Oke, nanti akan dihubungi oleh panitia ya Ibu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Diana. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu pada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui chat room. Kemudian selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, sesi ini akan dipandu oleh saya sendiri. Ya, baik kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan kameranya. Ya, baik. Saya akan memandunya. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta, kepada narasumber, kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pemateri, Bapak Moderator, seluruh panitia, dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Ya, oke. Ada tambahan tidak, Bapak, Ibu, dosen, Ibu Diana? Tutup saja. Sudah. Oke. Ditutup saja. Ya, saya Diana Fadila selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Oke, membeli bunga ke pasar tua begitu indah berwarna putih. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, terima Bro. kasih Prof. Ardinov. Dari Bu Diana, kawan-kawan. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu Diana. Ya. Eh, Ini ya. Bapak Ibu peserta yang masih belum mengisi link absen, silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat ya.
Jadi Oke. kita masih buka Zoom ini sampai 5 menit ke depan. Jadi silakan untuk diisi link absennya. Terima kasih. Oke. Terima kasih izin live ya. Ya, baik Bu. Ya. Ini 6 orang yang di tanda silang aja harusnya. Panitia, saya udah ngirim ini, masukin apa namanya? Mengisi link absennya, tapi nggak ada sertifikatnya masuk ke apa? Ke itu, ke alamat email yang diberikan. Oke, baik Bu. Maaf Bu, atas nama siapa tadi Bu yang nggak masuk? Ibu Upita Septiani. Ibu Upita Septiani. Mungkin nanti kita konfirmasi ke PJ-nya dulu ya Bu. Ibu udah isi link absennya berarti. Udah saya isi link absen dari tadi saya isi lagi. Ya nanti coba kita konfirmasi. Ibu ada di grup peserta Bu? Saya nggak ada di grup peserta, saya dari dosen kimia. Kimia. Kimia Unan. Unan. Oh ya nanti kita hubungi Bu ya. Ya, Oke ya, baik Bu. makasih. Ya sama-sama Bu. Enggak, absen ini ya. Ya, nanti kita soal ke pantai lah. Ya, Saya belum ini ya. hah? Yang kecil-kecil itu ya, kelapa kecil. Iya ya, kelapa yang kecil. Iya ya. Ya link absennya belum tadi karena tadi ini kayaknya ya keluar saya tadi.
Nah, ini absennya. Absennya di mana tuh? Sini.